Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membicarakan tema kewarganegaraan bersama Bapak Nur Hadi, selaku narasumber yang akan saya wawancarai. Beliau adalah salah satu tokoh agama yang ada di desa Sidomojo, Krian, Sidoarjo. Sebelumnya yang mohon Pak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Azizah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Apakah sudah boleh dimulai? Bisa. Seperti yang kita ketahui nih Pak, bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi pedoman dalam menjalankan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga Pancasila mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, persatuan, keadilan, serta kemanusiaan. Nah, menurut Bapak, apakah Pancasila itu cocok untuk dijadikan sebagai dasar negara kita? Saya sebagaimana para ulama menyetir tentang hal yang seperti ini, bahwa memang satu-satunya pun yang ada di Indonesia selain Al-Quran, Pancasila juga sebagai landasan utama dalam bernegara dan berbangsa. Di situ mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama yang diputuskan oleh para ulama. Yang mana MBK tentang kita pada dasarnya adalah mempersatukan umat yang ada di Indonesia ini, sehingga yang beda-beda tapi tujuannya adalah satu dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kebersamaan yang ada di Indonesia, di mana tujuan utamanya adalah ulama satu dia. Para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu innallaha bi'atqakum. Bahwa salah satu terwujudnya manusia laki-laki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa tiada lain agar mereka saling mengenal. Dengan pengenalan yang ada lewat salah satu firman tadi menunjukkan bahwa Allah menjadikan kebersamaan dari satu dengan yang lain, dan di antara mereka yang utama di antara salah satu umat manusia yang paling tinggi derajatnya di antara kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu nilai-nilai daripada Pancasila patut untuk kita unggulkan dalam rangka mempersatukan manusia dari Sabang sampai Merauke. Dan para ulama benar-benar bahwa Pancasila ini sebagai dasar juga sebagai falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga dari zaman sejarah dulu termasuk juga Gajah Mada, bahwa di antara satu dengan lain dalam kita fakta bersama yang nilainya bahwa kita satu dengan yang lain dalam rangka Indonesia ini bisa terwujud dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pantaslah manakala satu pulau dengan pulau yang lain saling memusuh. Itu ulama memang berkeinginan menjadikan Indonesia ini NKRI, Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Manakala ada salah satu pulau yang ingin berdiri sendiri, ini menunjukkan mereka ini tidak memahami arti ukhuwah, yakni kebersamaan satu dengan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, di suatu negara Pak, pasti ada pemimpin dan yang dipimpin. Nah, kalau di Indonesia kan pemerintah dan rakyat. Jadi menurut Bapak, siapakah yang paling berperan penting dalam suatu negara? Utamanya yang seperti ini, karena
yang paling utama itu adalah rakyat. Secara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan yang disebut wakil itu pun ya, itu adalah wakil dari rakyat. Namun yang sementara ini terbalik. Ya. Yang sebagai wakil merasa dirinya paling tinggi, sedangkan rakyat dianggap sebagai orang yang bawahan. Itu suatu sangat keliru. Ya, artinya MPR, Majelis Musyawarah Rakyat, dan kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu bukan ujung yang tertinggi, tapi yang tertinggi adalah rakyat itu sendiri. Sehingga arti daripada demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sesuai dengan apa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya di antara kalian itu adalah ra'in, ya, wa kullukum ra'in an apa, ya, di antara masing-masing ra'in, ya, salah satu yang mungkin, ya, apa yang ada di dunia ini, ya, ra'in atau rakyat itu adalah yang senantiasa bisa dijadikan sebagai pedoman. Sangat keliru manakala pemimpin itu adalah segala-galanya. Sehingga dari bahasa apa, Perancis itu mengatakan bahwa today, ya, bahwa daripada rakyat itu adalah suara-suara Tuhan. Sedangkan kita, sehingga rakyat adalah segala-galanya. Namun hari ini bahwa yang dikatakan bahwa pemimpin adalah ya presiden, ya DPR, itu sangat keliru. Rakyatlah yang berkuasa di antara kita ini, yang perlu dijunjung tinggi-tinggi, ya, karena apa? Indonesia itu ada musyawarah, ya, dengan adanya wasawirhum fil amr faida serta bertawakal. Jika sesuatu tidak bisa diselesaikan, tapi di situ bisa dimusyawarahkan bersama-sama, ya. Apa yang diinginkan rakyat dimusyawarahkan. Disitulah adanya yang namanya perwakilan. Sangat keliru jika DPR itu adalah orang yang paling tinggi. Tidak. Yang paling tinggi adalah masyarakat itu sendiri. Yang perlu diwujudkan adanya keadilan dan kemakmuran. Namun hari ini mereka bahwa, ya, nilai-nilai perwakilan itu sudah mereka hapus sedikit demi sedikit. Apa yang dimiliki oleh Indonesia ternyata banyak yang digarap oleh orang-orang yang mewakili rakyat Indonesia. Padahal itu adalah milik rakyat yang seharusnya dijaga, diamanahi, bagaimana mengatur daripada adanya kekayaan yang ada di Indonesia ini, supaya terjadi yang namanya keadilan dan kemakmuran untuk semuanya di Indonesia. Untuk pertanyaan yang ketiga ini, menurut saya cocok diajukan kepada Bapak selaku salah satu pemuka agama di desa ini. Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara agama dengan negara? Agama dengan negara. Sebenarnya Indonesia ini dikatakan negara agama juga bukan, ya. Tapi di negara dengan apa, istilahnya itu negara yang sekuler juga tidak. Tapi, ya, agama dijadikan sebagai pedoman bagaimana dalam menata kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini. Sehingga nilai-nilai Pancasila dari pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bisa dikategorikan yang ada di Indonesia itu adalah bentuk wujud-wujud tahlil. Tahlil itu juga ada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, semua kemanusiaan yang adil dan beradab, mereka masing-masing dijunjung. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, adanya persatuannya. Biaya juga duduk, yang masyarakat juga duduk bersama-sama, ya. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pak Kiai ngomong A, ya semuanya ikut ngomong A. Pak Kiai B juga semuanya ikut B, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi antara satu dengan yang lain duduk bersama, ya, mereka saling, ya, satu dengan yang lain juga menjaga kebersamaan. Akhirnya patutlah untuk nilai bahwa yang kelima
kerakyatan Indonesia, kebijaksanaan dan perusahaan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah sama-sama musyawarah diterapkan, artinya terjadilah kebersamaan dan keadilan secara bersama-sama. Mereka masing-masing tidak mengakui saya yang paling tinggi, saya yang paling rendah, tidak. Tapi semuanya sama di mata hukum dan di mata nilai-nilai apa yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya, ya Kak, kita kan tinggal di negara Indonesia ya, dan Bapak sendiri sudah menjadi dari bagian Indonesia itu sendiri. Jadi, menurut Bapak, seberapa pentingnya keberadaan suatu negara? Ini ya, negara manapun ya, baik yang terjadi sekarang ini, apa, Palestina, Iran, kemudian Israel, ya, kemudian lagi negara-negara yang ada di manapun, baik Eropa, Afrika, itu sama pentingnya. Kalau merasa dirinya unggul, apakah Amerika atau Indonesia yang paling unggul? Enggak, ya. Semuanya saling keterkaitan, ya, satu dengan yang lain. Berdirinya suatu negara itu memang saling membutuhkan, tidak berdiri sendiri. Amerika butuh minyak, kemudian Saudi Arabia butuh ya keamanan, ya. Seperti halnya negara-negara yang lain saling membutuhkan, tidak saling menghancurkan. Itu yang terjadi sekarang ini. Misalnya Amerika ingin berkuasa, itu juga saya. Makanya Indonesia berdiri di antara mereka berdua dengan adanya gerakan non-blok. Jadi Indonesia itu ya benar-benar non-blok, tidak bela sana, tidak bela sini. Sehingga sangat penting Indonesia itu tidak memihak ke negara satu dengan negara yang lain. Makanya kita, menurut saya itu sangat penting sekali bagaimana negara satu dengan negara yang lain saling membutuhkan. Ini ya. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Seperti yang kita tahu, di negara Indonesia ini punya sebuah sistem pemerintahan. Menurut Bapak, apakah keberadaan pemerintah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat? Ya, pemerintah bagi kita juga sangat penting, yakni adanya penataan sebagaimana hadis Rasulullah tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kalau sudah ya, masing-masing antara pimpinan dan rakyat itu sama saling bisa dipercaya, insya Allah ya keadilan ini akan terjaga, ya. Karena pemimpin merasa oh iya saya harus punya nilai-nilai amanah yang ada yang diberikan kepada saya. Begitu juga masyarakat harus percaya kepada kepada pemerintahan agar keseimbangan itu terwujud. Pemimpin punya amanah, rakyat juga punya amanah. Jadi saling menjaga, rakyat punya penjagaan, kemudian rakyat juga menjaga. Jadi saling sinambungan satu dengan yang lain, tidak merasa dirinya saya yang punya nilai-nilai agama, seperti sama. Tapi ya antara pemerintah dengan rakyat itu tadi sama-sama punya rasa tanggung jawab. Kalau nggak punya rasa tanggung jawab, akhirnya menjadi negara yang nggak karu-karuan, ya. Saya misalnya SDM sumber daya manusianya hebat, tapi kemudian di yang lain tidak hebat. Makanya satu dengan yang lain punya rasa aman dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dari kampus. Sama-sama, saya selaku dari warga yang ada di sini mungkin dianggap sebagai tokoh agama, ya juga tidak, ya. Manakala saya dianggap sebagai tokoh agama, ya terima kasih atas partisipasi jenengan yang hari ini juga sama-sama wawancara yang bisa saya berikan, ya. Itulah sebatas apa yang saya berikan. Saya berhati manakala juga apa yang bisa saya sampaikan ini benar, itu ya juga dari Allah. Kalau saya yang salah, itu
semata-mata karena memang pengetahuan saya masih sebatas itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Mbak siapa tadi? Mbak Rizka. Ya, terima kasih ya. Dan sekaligus ya Mbak Rizka ini ya masih saudaranya Mbak Tias ya, yang saya dulu sudah menjadi warga kampung sini, sudah sama-sama keluarga, sudah sama-sama tetangga, warganya warga yang sama di RT 1 RW 3. Mungkin kalau itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembicaraan saya dengan Bapak Nur Hadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.